Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sartikasari. Saya mahasiswa Universitas Riau jurusan pariwisata dengan konsentrasi travel. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang prosedur penanganan pelaksanaan TOR. Video ini merupakan tugas UTS dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nur Arini Yulia SST MM dalam mata kuliah Perencanaan Operasional Bisnis Pariwisata. Masuk ke topik pertama, yaitu prosedur penanganan pelaksanaan TOR. Prosedur tahapan dapat berubah-ubah tergantung pelaksanaan TOR. Dilakukan secara bertahap. Yang pertama, urutan tahapan dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan dan kondisi, tetapi mutlak harus berawal dari tahap pertama, booking registration. Nah, yang kedua, tahapan-tahapan itu dapat sekaligus dikerjakan hanya satu tahapan pekerjaan, tetapi kandungannya berisi seluruh tahapan penanganan pelaksanaan TOR yang diperlukan. Semua tahapan penanganan pelaksanaan TOR diselesaikan dalam organisasi tour organizer sendiri. Untuk pelaksanaan yang baik dapat dibuatkan pedoman kerja dalam bentuk SOP atau Standard Operation Procedure yang dipatuhi oleh semua karyawan sehingga akan menghasilkan karya yang baik. Selanjutnya yaitu tahapan prosedur penanganan pelaksanaan TOR. Nah, yang pertama adalah tour booking dalam registration, yaitu suatu tindakan pencatatan tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yang kedua adalah tour dalam bentuk reservation. Tour reservation merupakan pemesanan kamar yang umumnya dibuat oleh agen biro perjalanan untuk para pelanggannya. Pesanan dibuat untuk tamu yang datang atau berombongan. Tour reservasi biasanya dilakukan dalam pemesanan transport, hotel, restoran, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah tour dalam bentuk payment, yang merupakan prosedur penyelesaian pembayaran, jenis, dan kondisi pembayaran. Yang keempat adalah tour dalam dokumen handling, yang merupakan pelaksanaan pelayanan kebutuhan akan dokumen perjalanan yakni seperti paspor, visa, surat keterangan tanda pengenal, keterangan kesehatan, maupun surat-surat berharga lainnya. Selanjutnya yaitu prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan TOR. Registrasi dalam TOR sering disebut juga dengan booking, yaitu suatu tindakan pencatatan tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Adapun tahapan proses registrasi, yaitu yang pertama, wisatawan melakukan permintaan dan disampaikan kepada tour organizer. Kemudian, tour organizer memberikan jawaban atau kondisi kepada wisatawan. Selanjutnya, wisatawan melakukan persetujuan atau kondisi dan aplikasi dari persetujuan dan disampaikan kepada tour organizer. Proses registration dapat dilakukan bertahap atau hanya satu tahapan proses pekerjaan. Selesai registrasi atau booking tour dapat dilakukan. Yang pertama, langsung ke tour organizer, atau yang kedua, tidak langsung melalui perusahaan lain, baru disampaikan ke tour organizer untuk dilaksanakan. Perlu diketahui apa itu tour organizer dan intermediary. Tour organizer yaitu mempersiapkan tour, sedangkan intermediary yaitu kantor penjualan dan penerima booking. Selanjutnya yaitu jenis tour booking. Jenis tour booking terdiri dari dua bagian, yaitu tentative booking dan fixed booking. Tentative booking atau booking secara blok sistem, jumlah peserta tour dan nama peserta belum pasti. Sedangkan fixed booking, booking dibuat berdasarkan jumlah peserta yang pasti dengan nama-nama dari peserta tour. Selanjutnya yaitu media booking tour. Ada 3 proses penyampaian media booking tour. Yang pertama yaitu disampaikan dengan lisan atau surat. Yang kedua melalui telepon, SMS, dan internet. Yang ketiga jaringan online atau sistem komputer. Selanjutnya yaitu borang booking tour. Ada 2 bentuk borang tour. Yang pertama borang untuk 1 orang sebagai pengisi borang. Yang kedua borang untuk banyak orang, pengisi 1 orang atas nama beberapa orang lain. Berikut contoh dari borang tour untuk inbound tour dan borang tour untuk domestic tour. Yang pertama inbound tour berarti suatu perjalanan wisata yang dilakukan dalam suatu negara oleh wisatawan asing. Contoh perjalanan dari Belanda ke Indonesia.
Yang kedua, domestic tour dapat diartikan sebagai perjalanan wisata dengan ruang lingkup masih di dalam suatu negara yang masih sama. Contoh perjalanan dari Jakarta ke Bali. Nomor KTP atau nomor paspor perlu dicatat untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan paket wisata. Di dalam negeri Indonesia, jasa transportasi, baik darat, laut, maupun udara, meminta nomor KTP untuk paspor. Selain nomor paspor, perlu diperhatikan juga beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, negara pembuat paspor. Yang kedua, masa berlaku. Yang ketiga, visa untuk dapat mengunjungi negara tertentu. Selain dari itu, perlu ditambahkan juga untuk proses perjalanan wisata. Yang pertama, fungsi dalam grup dari paket wisata menyangkut dua, yaitu ada grup leader dan tour leader. Grup leader yaitu pemimpin rombongan, dan tour leader yaitu pemimpin pengatur perjalanan paket wisata. Yang kedua, fungsi sosial memerlukan pelayanan lain. Yang pertama, VIP, VVIP, CIP, menteri. Dan yang kedua, karyawan tour operator lain, karyawan perusahaan penerbangan. Yang ketiga, yaitu berdasarkan usia. Yang pertama ada lansia yang perlu perhatian khusus dan disiapkan kebutuhan lansia. Yang kedua, bayi dan anak. Perlu persiapan yang berbeda dengan persiapan dewasa. Khususnya di bayi, perlu menyediakan kereta bayi, makanan bayi, dan baby sister. Yang keempat, yaitu berdasarkan penyakit. Yang pertama, penderita diabetes perlu makanan rendah kalori. Yang kedua, penderita sakit jantung, makanan non-kolesterol, dan persiapan bila ada serangan jantung. Yang ketiga, penderita lumpuh perlu kursi roda. Dan yang keempat adalah tunanetra perlu pendamping. Yang kelima yaitu berdasarkan kebutuhan makanan. Yang pertama, makanan bagi vegetarian. Yang kedua, makanan halal bagi muslim. Selanjutnya yaitu data-data yang paling umum diperlukan dalam register. Yang pertama yaitu register number, ditulis dengan kode untuk memudahkan pencarian. Yang kedua yaitu personal data, semua data dari peserta tour yang diperlukan sebagai data yang disebarkan bagi keperluan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang ketiga yaitu tour components, segala sesuatu yang menyangkut pemasok atau komponen paket wisata yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang keempat adalah tour payment, prosedur penyelesaian pembayaran, jenis dan kondisi pembayaran. Yang kelima yaitu remarks atau special attention yang perlu diperhatikan oleh tour organizer untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Yang keenam yaitu processing, proses pada tour organizer dan proses lain yang ada kaitannya dengan proses tour organizer. Selanjutnya yaitu bentuk pembayaran tour. Yang pertama, pembayaran penuh atau full expense payment, seluruhnya dilunasi sebelum tour berjalan. Yang kedua yaitu pembayaran dicicil atau installment payment. Pembayaran dicicil mengikuti perkembangan hasil proses tahapan penanganan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Selanjutnya yaitu prosedur reservasi tour. Yang pertama ada mechanic reservation. Reservasi yang dilakukan tour operator kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata yang dilakukan sebelum paket wisata dibeli wisatawan. Jadi, reservasi merupakan persiapan pembentukan produk paket wisata. Yang kedua adalah tour reservation. Reservasi yang dilakukan tour organizer kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata yang dilakukan setelah paket wisata dibeli oleh wisatawan. Kebutuhan komponen jelas diperoleh dari tour reservation ini. Jadi, reservasi merupakan sebuah persiapan yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, tetapi pekerjaan ini sangat penting dalam keseluruhan penanganan perjalanan paket wisata. Pekerjaan reservasi yang baik membuat pelaksanaan perjalanan paket wisata semakin lancar. Menurut sistem reservasi ada dua bentuk, yaitu room reservation system dan seat reservation system. Yang pertama yaitu room reservation system, yaitu diantaranya hotel, restoran, dan outlet hotel cruise venue untuk MICE. Yang kedua yaitu seat reservation system, diantaranya yaitu kereta api, bus, mobil, taksi, dan pesawat.
Selanjutnya yaitu sistem proses reservasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama reservasi secara manual, yaitu dilakukan memakai media surat seperti email. Nah, surat tersebut dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, surat biasa atau surat bisnis. Yang kedua, surat berbentuk borang atau reservation form letter yang ditentukan atas persetujuan perusahaan perjalanan dengan hotel. Yang kedua, yaitu reservasi dengan sistem komputer terdiri dari yang pertama, passenger atau client tour. Yang kedua, terminal perusahaan perjalanan yang menerima reservasi. Yang ketiga, komputer center, komputer pusat pengelola data reservasi, kumpulan file dari fasilitas penjualan terminal terhubung secara online dengan komputer center. Selanjutnya yaitu reservasi fasilitas hotel sebagai komponen paket wisata. Yang pertama yaitu reservasi melalui telepon dan surat email. Reservasi yang dilakukan melalui telepon harus disusul dengan surat email. Untuk memberikan kepastian status reservasi, reservasi melalui email harus dilakukan tuntas sampai tercapai hasil akhir. Proses reservasi yaitu berupa status confirmed. Adapun penjelasan dari reservation of hotel accommodation, yang pertama yaitu to atau nama hotel, selanjutnya reference atau nama client party group tour, selanjutnya yaitu party of yaitu jumlah peserta paket wisata, selanjutnya date check-in atau tanggal masuk hotel dan check-out tanggal keluar hotel. Selanjutnya ada member of nights, jumlah malam kamar, kontrol atas pembedaan check-in dan check-out. Yang terakhir adalah number of room atau beberapa kamar single, twin double atau bentuk kamar lain. Selanjutnya yaitu reservasi fasilitas transport sebagai komponen paket wisata. Sistem proses reservasi transportasi dapat dilakukan melalui proses manual dan proses sistem komputerisasi. Selanjutnya yaitu reservasi transport dengan proses manual. Dilakukan melalui media surat atau email, meskipun untuk transportasi udara, semuanya tetap dilakukan melalui proses komputerisasi dengan cara reservasi online ke perusahaan penerbangan. Akan tetapi, untuk kebutuhan transportasi lokal, proses reservasi melalui surat masih dilakukan. Berikut mengenai penjelasan dari transportation reservation. Yang pertama atau ditujukan kepada perusahaan transportasi. Yang kedua yaitu reference atau nama klien atau grup. Yang ketiga adalah party of atau jumlah peserta paket wisata. Yang keempat adalah name atau kode, nama dan kode perusahaan transportasi. Yang kelima adalah DIP atau ARR, adalah jam keberangkatan dan jam kedatangan. Yang keenam adalah CLS atau kelas pelayanan transportasi. Yang ketujuh adalah date atau tanggal keberangkatan dan transportasi. Yang terakhir adalah special rate atau permintaan pelayanan khusus. Selanjutnya yaitu reservasi transportasi dengan proses komputer. Salah satu sistem komputer yang dipakai bagi reservasi transportasi adalah Computer Reservation System. Reservasi airline makin berkembang dengan sistem komputer dapat memberikan informasi mengenai yang pertama, jadwal penerbangan, yang kedua harga, yang ketiga akomodasi hotel, dan yang keempat adalah dan banyak pelayanan lainnya. Perangkat lunak sistem reservasi ini disebut dengan Computerization Reservation System atau CRS. Perusahaan perjalanan akan memanfaatkan sistem ini dengan bertindak dalam posisi sebagai Computer Reservation Terminal atau CRT dan dapat terhubung langsung dengan CRS tadi untuk melakukan reservasi dan pemenuhan kebutuhan jasa airline bagi klien. Proses perjalanan sebagai CRT melalui CRS dapat menerbitkan tiket sendiri dengan membuka password yang disepakati CRS. Perusahaan perjalanan akan bekerja online dalam proses reservasi ini. Hasil yang diperoleh tentunya tiket atau print out reservation perusahaan penerbangan, bahkan saat ini bisa sampai kepada pelayanan atau boarding pass. Central reservation utama dalam international airline yang banyak dioperasikan di Indonesia antara lain, yang pertama ada Amadeus, yang kedua Abacus, yang ketiga Galileo, yang keempat Sabre, yang kelima Apollo, dan lain sebagainya.
Topik pembahasan terakhir yaitu pengejaan abjad. Biasanya, untuk pengejaan alfabet pariwisata menggunakan aviation call signs seperti A. Alpha, B. Bravo, C. Charlie, D. Delta, E. Echo, F. Foxtrot, G. Golf, H. Hotel, I. India, J. Juliet, K. Kilo, L. Lima, M. Mike, N. November, O. Oscar, P. Papa, Q. Quebec, R. Romeo, S. Sierra, T. Tango, U. Uniform, F. Victor, P. Whiskey, X. X-ray, Y. Yankee, Z. Zulu. Itulah hasil tugas presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.